Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jayapura Matius Awoitau yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia yang membahas soal daerah otonomi baru di Papua. Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Majelis Rakyat Papua, Bupati Jayapura Matius Awoitau menyampaikan apresiasi kepada Presiden telah menerima audiensi atas klarifikasi penerapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus di Provinsi Papua. Menurut Matius, rencana pembentukan daerah otonomi baru di Papua merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama, seperti halnya Papua Selatan yang diperjuangkan selama 20 tahun. Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba, tapi ini adalah aspirasi murni baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saireri, juga Lapago dan Mepago. Lebih lanjut, Matius menambahkan bahwa masyarakat Papua berharap bagaimana daerah otonomi baru ke depan itu dapat menjadi harapan untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Sebab, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan 7 wilayah adat di tanah Papua. Kita butuh itu kepastian. Karena itu kalau pemekaran itu masalah administrasi pemerintahan, tapi kepapuan itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya harus konsisten, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Cabang olahraga bulu tangkis menyumbang 2 emas bagi kontingen Indonesia. Kemenangan ini juga semakin mengukuhkan posisi Indonesia di peringkat 3 SEA Games 2021 Vietnam. Kontingen Indonesia mengakhiri SEA Games 2021 di posisi ketiga klasmen medali. Berdasarkan klasmen medali SEA Games 2021 dari rilis NOC Indonesia Merah Putih, secara total membawa pulang 241 medali. Dengan rincian, kontingen Indonesia meraih 69 emas, 92 perak, dan 80 perunggu. Dari total 69 medali emas yang didapatkan Indonesia, cabang olahraga bulu tangkis Indonesia berhasil menyumbangkan medali atas kemenangan Apriani Rahayu dengan Siti Fadia Silva Ramadanti di partai final yang diselenggarakan di Bakyang Gimnasium Minggu 22 Mei 2022. Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva yang merupakan pasangan baru berhasil mengalahkan unggulan kedua asal Thailand, Bunyapa Aimsat dan Nuntakan Aimsat. Keduanya pun menang dengan skor 21-17, 21-14 setelah bermain selama 43 menit. Apriani pun merasa sangat bersyukur setelah mampu meraih kemenangan sekaligus mempersembahkan medali untuk Indonesia tanpa ada kendala berarti. Kita mau menyatukan hati ya, kita mau menyatukan pola permainan, dan kita tidak, sebenarnya jujur di sini kita tidak menargetkan apapun. Tadi kita memang kita baru pertama kali event ini dan ini langsung multi event ya. Saya rasa dipersatukan sama Fadia, jadi memang yang kita siapin itu adalah pola permainan dan hati yang menyatu dulu. Gitu. Hati yang menyatu di nomor 1. Atas prestasi tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali mengaku senang dan bersyukur pasangan ganda putri yang baru diturunkan di SEA Games 2021 Vietnam ini bisa mendapatkan medali emas. Torehan medali emas Apriani dan Fadia ini juga semakin mengukuhkan posisi Indonesia di peringkat 3 SEA Games 2021 Vietnam. Mereka berdua ini akan padu, ya, kita udah siapkan di sini dan ini menambah medali emas kita dan mengukuhkan posisi kita
insya Allah tidak tergoyahkan lagi di posisi nomor 3. Pemulihan situasi seusai pandemi COVID-19 menjadi topik pertama pembahasan dalam Forum Global Platform for Disaster Risk Education 2022 yang dimulai pada hari ini hingga 27 Mei 2022 bertempat di Nusa Dua, Bali. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, forum ini akan membahas banyak hal terkait topik penting, di antaranya adalah tata kelola risiko bencana, investasi risiko bencana, dan pemulihan pasca bencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan, Forum GPDRR merupakan momentum Indonesia untuk memperkuat pengurangan risiko serta penanggulangan bencana, di mana nantinya forum ini akan dimulai pada tanggal 25 hingga 27 Mei di Nusa Dua, Bali, yang akan diikuti oleh 4.091 delegasi dari 193 negara, dengan 3.001 yang akan hadir secara offline dan 1.096 delegasi akan hadir secara virtual. Menko juga menambahkan ada beberapa target yang akan dicapai dalam forum GPDRR tahun 2022 ini, yakni mulai dari pemulihan pasca pandemi COVID-19 sampai mampu meningkatkan kesadaran publik dalam penanggulangan bencana. Tak hanya itu, Menko PKM Muhadjir Effendi juga menyatakan telah secara resmi membuka Rumah Resiliensi Indonesia di Bali. Rumah Resiliensi Indonesia ini dirancang sebagai jendela bagi masyarakat untuk melihat Indonesia senantiasa diancam oleh bahaya bencana dan dengan semangat gotong royong hidup dengan risiko tersebut, sementara terus bangkit dan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan, Rumah Resiliensi Indonesia dapat menjadi tempat atau media berdiskusi bagi seluruh lapisan masyarakat mengenai pengalaman penanganan bencana. Mengingat Indonesia termasuk dalam kategori negara yang memiliki kerawanan bencana alam yang sangat tinggi, sehingga upaya penanganan bencana di dalam negeri menjadi suatu hal yang layak diketahui bagi masyarakat luas. Diketahui Rumah Resiliensi Indonesia dirancang sebagai jendela bagi masyarakat dunia untuk melihat dari dekat betapa Indonesia senantiasa diancam oleh bahaya bencana. Dan dengan semangat gotong royong hidup dengan resiko itu sementara terus bangkit dan menuju pembangunan berkelanjutan. Menurut Menko PMK Muhadjir saat secara resmi membuka Rumah Resiliensi Indonesia di Bali, dengan berbagai pengalaman dalam menangani bencana, maka risiko bencana dapat dilakukan mitigasi lebih efektif dan masyarakat teredukasi dengan baik. Tanggal 25 Mei 2022. Saudara sekalian yang berbahagia, saat ini Indonesia menjadi tuan rumah dalam GPDRR ke-7, yaitu mulai dari tanggal 23 sampai 28 Mei 2022 di Bali. GPDRR diselenggarakan sebagai wadah partisipasi stakeholder kebencanaan dalam pengurangan risiko bencana. Komunitas penanggulangan bencana nasional dan internasional berkumpul untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan tentu saja pengalaman-pengalaman baik yang pernah atau praktek-praktek baik yang pernah dilakukan satu sama lain untuk saling mencocokkan sehingga bisa saling mengisi satu sama lain. Mudah-mudahan pertemuan ini akan bermanfaat untuk kita semua, baik komunitas yang berasal dari Indonesia maupun komunitas internasional bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi, tetap di Koninfo Newsroom.